Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-Imam radhiyallahu anhu, berkata al-Imam Qusyairi radhiyallahu anhu, sami'tu Muhammad ibn al-Husain yaqul, sami'tu Muhammad bin Abdullah ar-Razi yaqulu, sami'tu Ali bin Muhammad ad-Dallal yaqulu, sami'tu Muhammad ibn al-Husain yaqulu, sami'tu Abi yaqulu. Ini diriwayatkan dari ayahnya Muhammad bin Husain. Ra'aitu Ma'rufan al-Karhi, aku melihat Ma'ruf al-Karhi fin naumi, di dalam tidur. Ya, mimpi lagi. Ba'da mautihi, setelah wafatnya Al-Karhi. Nah, inilah yang dimaksud bahwa pintu kenabian itu ada sekian dan sekian, semuanya tertutup kecuali mimpi. Ini termasuk ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar, ya, yang bisa dijadikan mau'izah selama dia tidak bertentangan dengan hukum yang zahir. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah kerjakan kepadamu. Jadi setelah mati, setelah wafat, bagaimana perlakuan Allah kepadamu dalam pengertian bagaimana keadaanmu di alam barzakh. Faqala ghafaroli, maka berkata Ma'ruf al-Karhi, Allah sudah mengampuniku. Nah, faqultu bizuhdika wa wara'ika, maka aku berkata, apakah itu karena zuhud dan wara'mu? Ya, jadi zuhud itu apa? Zuhud itu meninggalkan semua perkara duniawiyah kecuali kadar darurat. Itu zuhud. Waro itu meninggalkan perkara-perkara yang mubah, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Faqala, maka berkata Ma'ruf al-Karhi, la, bukan karena itu. Biqobuli mau'izata ibni Sammaki, itu karena aku menerima nasihat dari Ibnu Sammak. Waluzumil faqra, dan karena aku melazimi kefakiran. Wa mahabbati lil fuqara, dan karena aku mencintai orang-orang yang fakir. Coba lihat bahasanya ya. Zuhud dan waro itu adalah makom yang hampir tertinggi di dalam tasawuf, itu hampir tertinggi. Jadi itu adalah wasilah, pos yang harus dilalui oleh seorang salik. Nah, fakir dan waro dan zuhud, kalau orang itu nggak punya warok dan zuhud, berarti dia masih menyisakan syahwat di dalam kolbu, masih menyisakan syahwat tuh, masih mengikuti hawa nafsunya. Bukan berarti begini, oh berarti kita nggak usah warok ya, nggak usah zuhud ya, karena Al-Karhi pun masuk diampuni oleh Allah bukan karena warok dan zuhud, bukan. Jadi warok dan zuhud itu udah bukan yang dihitung dari ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara ininya ini yang menjadikan sebab adi kenapa beliau itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi warok dan zuhudnya begitu. Ya, nah itu maksudnya. Nah, disebutkan di sini. Jadi apa yang menjadikan sebab adi apa yang menjadikan beliau itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ternyata karena beliau itu mau menerima nasihat. Jadi menerima nasihat ini adalah perkara yang sulit laksanakan, terutama oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, merasa pintar, merasa sudah benar. Ini dinasihati susah. Nah, disebutkan di sini amma qabulul wa'zi fawajibun mada mahaqqan wa in lam ya'mal bihil mau'uz. Maka yang namanya menerima nasihat itu hukumnya wajib selama nasihat itu benar. Ada orang-orang yang bilang saya ini anti kritik begitu ya. Karena kalau dikritik nggak pernah nerima. Ya saya terima kalau kritiknya benar. Kalau kritiknya salah, ya yang salah yang mengkritik begitu. Nah nanti jika kritik ini benar, kemudian kita ini masih belum bisa mengamalkan, kita harus menerima kritik itu. Ya, kemarin itu banyak di komentar-komentar YouTube itu yang bilang Ustadz pakai peci, Ustadz pakai peci. Itu kan makzun ya, makzun. Apakah saya menerima nasihat itu? Saya terima, nasihat itu saya terima. Itu sunnah dan saya menerima kesunahannya. Meskipun saya tidak mengamalkannya. Lain lagi mengamalkannya. Wa in lam ya'mal bihil mau'uz, meskipun orang yang dinasihatinya itu tidak mengamalkan. Begitu. Kalau kita baca kitab-kitab tasawuf kayak gini, ini banyak mau'izah. Banyak apa? Banyak nasihat ya. Alhamdulillah saya itu yang nasihatinya cuma disuruh pakai peci. Kalau baca kitab kayak gini kita itu disuruh meninggalkan dunia kok dari kolbu.
Kita nerima gak nasihat itu? Nerima. Kita ngamalin gak? Enggak. Tetap aja nanti Madrid main saya mau nonton kok. Begitu. Padahal kan itu waktunya sholat. Waktunya tahajud itu. Kalaupun gak tahajud misalkan taklim itu lebih baik. Mutolaah kitab itu lebih baik. Tapi mau izoh itu, nasihat itu tetap harus diterima oleh kolbu. Iya, perbuatan yang saya lakukan ini jika dibandingkan dengan perbuatan sunnah atau wajib, jelas hina, jelas salah. Dan kita harus menerima itu. Begitu, meskipun kita tidak melaksanakannya. Jadi nasihat itu selama benar, maka terima. Orang bilang, Ustadz, peci itu meskipun tidak menunjukkan kepada kealiman, tapi menunjukkan ketaatan kepada Allah. Saya terima, itu memang sunnah. Ya, tapi saya belum mau ngerjain. Kenapa? Urusan saya sama Allah itu mah. Kenapa saya belum mau ngerjain begitu? Ya. Tapi kalau dikritik misalkan, Ustadz, kenapa mengkritik Wahabi? Wahabi aja nggak pernah nyebut Ustadz. Wahabi itu salah kok. Ya. Jadi jangan mengakibatkan perpecahan. Ya siapa yang mengakibatkan perpecahan? Ada yang pecah mah gelas, piring itu baru pecah tuh. Saya nggak banting-banting gelas, nggak banting-banting piring. Gitu. Nggak usah itu majaz. Wahabi bahkan nggak ngerti majaz. Ya. Jadi meskipun kita tidak bisa melaksanakan nasihat itu apabila benar dia wajib diterima. Fi juhdil haqqi ismun, karena di dalam menolak kebenaran itu ada dosa. Jadi kalau misalkan nih, Ustadz di peci dong, kata saya teh, Allah yang pakai peci aja nggak lebih soleh daripada saya, itu dosa itu. Ya. Allah yang pakai peci aja nggak lebih alim daripada saya, dosa itu udah. Ya, jangan, itu udah terima aja. Ya, cuman saya belum bisa mengerjakan. Fa in kana fid dini fal inkaru ma ja'a bihi syar'u wa in kana fi ghairihi falil kibri wal anafati. Apabila nasihat itu di dalam agama, maka dia telah ingkar kepada perkara yang mana syariat datang dengannya. Ini bisa jadi kafir. Ya, kalau misalkan kita itu menolak nasihat, suka ada di dalam kasus yang lebih ekstrim lagi ya. Misalkan ada cewek-cewek nih nggak pakai kerudung, terus dibilangkan, atau kamu itu pakai kerudung, terus dia bilang, Allah yang pakai kerudung aja hatinya nggak lebih bersih daripada saya. Itu mah kafir itu mah bisa jadi kafir kayak gitu mah. Ya, kita lihat nih orang kukunya panjang ya, itu kan potong kuku kan sunnah. Ini mah contoh yang secara sharih disebutkan oleh Syekh Nawawi atau oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kita lihat orang nih kukunya panjang, terus kita bilang potong atuh kuku itu. Potong kuku kan sunnah. Orang yang panjang kukunya bilang, sunnah juga jelek, saya mah nggak bakalan ngerjain. Itu juhdun itu. Ismun, bisa jadi kafir. Apalagi kalau bilang, kata siapa sunnah. Itu bisa jadi kafir itu. Ya, itu ingkar terhadap perkara yang syariat datang dengannya. Kalau perkara itu dalam perkara syariat. Jika bukan pada perkara syariat, maka itu karena kesombongan. Ya, kalau bukan dalam perkara syariat, misalkan di dalam perkara dagang, kita itu bilang, ini packagingnya kurang menarik. Ya, masa jualan dodol gambarnya domba? Ini domba kan khas Garut, dodol juga khas Garut. Ini sudah klop. Dikasih tahu. Ya, jadi dikasih masukan itu nggak terima. Itu karena apa? Karena kesombongan. Itu mah contoh saja. Wahwa ila dzalika dalun ala ghobawatihi wa humqih. Dan semua itu menunjukkan kepada kebodohan dan ketololannya. Jadi kalau misalkan saya nih disuruh Ustadz atau pakai peci, cek saya teh, Allah yang pakai peci aja nggak lebih alim daripada saya. Itu mah saya tolol. Berarti saya nggak ngerti bab perkara-perkara yang mengkafirkan. Berarti saya nggak ngerti bahwa memakai peci itu hukumnya sunnah. Ya, malahan mah jangankan ngaji, pakai peci itu ke dalam WC kalau kata Imam Ghazali itu sunnah. Biar nggak diganggu jin. Ya, kamu itu kalau mau BAB masuk WC nih, kalau buang air besar, itu kepala ditutup. Kalau nggak pakai peci, pakai lap, pakai kain, pakai handuk, pakai apa aja. Ya, pokoknya ditutup. Itu satrul syar atau satrul roksi, menutup kepala. Nah, begitu. Jadi jangan
jadi orang tolol begitu ya. Karena kalau misalkan kamu dinasihati, apalagi dalam perkara agama, kemudian kamu malah menolak, itu menunjukkan kepada kebodohan kamu. Karena kalau kamu nggak bodoh, kamu nggak bakalan menolak meskipun kamu tidak mengerjakan. Wa ammaluzumul fakri, adapun melazimi kefakiran. Nah ini kan tadi yang menjadi yang menjadi sebab diampuni dosanya Al-Karhi itu kan diantaranya melazimi kefakiran. Ya, maksud melazimi itu apa? Senantiasa berada dalam keadaan tersebut. Nah, senantiasa dalam keadaan apa? Dalam keadaan fakir. Fakir yang dimaksud di sini bukan fakir menurut fikih. Ya, jadi kita waluzumul fakri, waluzumi al-faqra. Dan karena aku melazimi kefakiran, cek orang teh yang fakir. Alhamdulillah saya juga fakir. Al-Karhi mah cuman beliau aja yang fakir. Saya ini sudah 7 turunan fakir. Saya ini sudah fakir 7 turunan fakir, kok bangga. Bukan fakir yang itu. Ini yang dimaksud adalah fakir menurut ilmu tasawuf. Apa? Hati senantiasa merasa butuh kepada Allah. Itu al-fuqara tuh. Ya. Maka fazahiru annahu ana bihil faqrul mustalah alaihi indal qaum. Jadi bukan fakir menurut fikih tapi fakir menurut tasawuf. Wa tamamuhu kamaluhu fi suhbatil faqril urfi, dan kesempurnaannya itu adalah kesempurnaan wa tamamuhu dan akhirnya beliau dan kesempurnaan beliau itu ada pada menetapi kefakiran yang urfi. Kefakiran urfi itu maksudnya fakir dalam maksud tasawuf ala tafsilin yutlabu min mahallihi. Atas penjelasan, kalau mau penjelasan fakir itu apa, ya lihat saja di kitab-kitab tasawuf. Wa amma suhbatul fuqara fahiya min awthaqi aural iman wa amtanil a'mali 'inda ahli al-iqan wa yuqalu fil fuqara maqila fil faqri minal istilahi wal urfil wad'i. Kan yang ketiga itu cinta kepada orang-orang fakir. Nah, maksud cinta kepada orang fakir di sini bukan cinta kepada orang yang tidak memiliki penghasilan, bukan yang itu, tapi fakir dalam ilmu sufi lagi. Jadi mencintai orang-orang yang senantiasa merasa butuh kepada Allah. Soalnya kalau misalkan mencintai orang fakir ini dia dimaknai fakir di dalam fikih, ini bisa disalahartikan nanti. Ya. Kamu banyak ngasih pulsa sama renda-renda ya, sama janda-janda. Terus kamu bilang, saya juga mencintai orang-orang fakir. Kenapa? Karena saya banyak ngasih pulsa sama jando-jando. Jangan itu ya, itu tipuan syaitan itu. Yang seperti itu. Wa mau'izatu Ibnu Sammaki maqala ma'rufun kuntum marran bil Kufati fa waqaftu ala rajulin yuqalu lahu Ibnu Sammaki wa huwa ya'izun nasa faqala fi khalali kalamihi. Nah, akhirnya kan dicari nih apa sebetulnya nasihat apa yang diberikan oleh Ibnu Sammak kepada Ma'ruf Al-Karhi, sehingga tatkala Ma'ruf Al-Karhi ini menerima mau'izahnya Ibnu Sammak, itu yang menjadi wasilah diampuninya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini isinya nih. Dan isi dari mau'izahnya Ibnu Sammak itu maqala ma'rufun, yaitu apa yang pernah dikatakan oleh Ma'ruf. Kuntu marron bil Kufah, kata beliau begini. Ini mengisahkan mau'izahnya. Aku pernah lewat ke Kufah. Fawaqaftu ala rajulin, maka aku menemui atau aku berhenti pada seorang laki-laki, dalam pengertian di situ ada orang, kemudian saya berhenti dulu di situ. Yuqalu lahu Ibnu Sammak, dipanggil beliau itu dengan nama Ibnu Sammak. Wa huwa ya'izun nas, dan beliau itu sedang dalam keadaan memberi nasihat kepada manusia. Jadi lagi pengajian. Faqala fi khalali kalamihi, maka berkatalah Ibnu Sammak itu di tengah-tengah perkataannya, man a'rada 'anillahi bikulliyatihi a'radallahu anhu jumlatan. Barang siapa orang yang berpaling dari Allah seluruhnya, maka Allah berpaling darinya seluruhnya. Ya, dalam pengertian kalau kata kita mah apa ya? Dia putus asa gitu. Ya udah kalau maksiat ya maksiat aja. Ya, dia itu punya satu hobi, hobinya mabok. Tapi dia mabok, sholat udah nggak mau, puasa udah nggak mau, gara-gara dia suka mabok. Itu a'rada 'anillah bikulliyatih. Maka Allah pun akan berpaling darinya jumlatan. Wa man aqbala 'alallahi wa qalbihi aqbalallahu bi rahmatihi 'alaih. Dan barang siapa orang yang menghadap kepada Allah dengan kolbunya, maka Allah akan menghadap kepadanya dengan rahmatnya.
Wa aqbala biwujuhi jami'il khalqi ilaihi, dan Allah akan menghadapnya dengan seluruh makhluk kepadanya. Ini yang tadi saya sebutkan tuh, orang itu kalau sudah qalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintakan makhluk kepadanya. Kayak contoh tadi Abah Guru sekumpul itu ya. Abah gurunya udah nggak ada, tapi orang masih cinta sama beliau itu. Haulnya masih didatangi. Ya, malah orang-orang sampai rela libur, sampai rela jalan begitu. Kalau kita mah jangankan orang lain, suami sendiri aja, istri sendiri aja, kita mati 40 hari merdeka. Ya itu, ya kita, ya mau gimana lagi ya kitanya kayak gini. Wa aqbala bi wujuhi jami'il khalqi ilaihi wa man kana marratan wa marratan fallahu yurhimuhu waqtamma. Tapi barang siapa yang kapeung-kapeung, kata orang Sunda mah ya, apa kapeung-kapeung itu? Bahasa Indonesianya itu. Kadang-kadang taat, kadang maksiat. Jadi dia itu bahasanya STMJ ya. Salat terus, maksiat mah jalan. Amar ma'ruf, nyambi mungkar. Kadang-kadang enggak putus asa dari Allah. Ya udah, salah saya di sini, ya yang lain saya taat. Salah saya di mabok, tapi saya sholat. Salah saya di mabok, tapi saya ya puasa. Saya ya zakat, saya sodako, saya taklim dan lain sebagainya. Nah itu marratan wa marratan. Fallahu yurhimuhu atau yarhamuhu waqtan ma. Maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya waqtan ma, dalam waktu tertentu. Jadi kalau dalam maksiatnya dia maksiat, dalam taatnya dia taat. Fawaqa'a kalamuhu ala qalbi. Maka kata Ma'ruf Al-Karhi ini, perkataan Ibnu Samak itu menghujam jantungku. Wa aqbaltu 'ala Allah taala, sehingga aku langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taraktu jami'a ma kuntu 'alaihi, dan aku meninggalkan semua perkara yang sedang aku lakukan saat itu. Ya, dalam pengertian yang senang sepak bolanya langsung ditinggalin. Yang senang perbuatan-perbuatan yang mubah, yang tidak ada gunanya langsung ditinggalkan. Yang senang main game langsung di-uninstall. Yang senang drama Korea langsung dihapus log-lognya. Dihapus. Oke dulu. Masih ada yang lain. Sarua apa itu mah. Ya. Nah ini. Iya, gamenya ada 10 yang dihapus 1. Waman kana maratan. Maka aku langsung meninggalkan apa yang aku ada padanya. Illa khidmata maulaya Ali bin Musa Ar-Ridho, kecuali mengkhidmat kepada tuan saya, yaitu Ali bin Musa Ar-Ridho. Itu mah gak ditinggalkan, karena itu adalah kewajiban seorang hamba sahaya. Beliau kan tadinya hamba sahaya. Siapa? Ali bin Musa Ar-Ridho itu. Wa dzakartu hadzal kalama li maulaya. Nah setelah itu, saya biasanya itu ya kalau habis kerja buka HP gitu ya, scrolling sampai habis. Itu ada Blackpink, klik, ada Guru 3 Rut lewat. Ya itu biasanya kayak gitu saya ini. Cuman setelah mendengar perkataan itu saya berhenti, kecuali bekerja untuk tuan saya. Tapi pada suatu hari kira-kira begitu, saya mengatakan perkataan ini kepada tuan saya ini lewat ke Kufah begini dan begitu, mendengar seseorang namanya Ibnu Samak berkata begini dan begitu. Maka saya ini sudah cuman 2 kesibukan saya, apa? Ibadah sama Allah, kemudian berkhidmat kepada tuan. Cuman itu saja. Maka mengatakan beliau itu kepada tuannya. Wa dzakartu hadzal kalam li maulaya faqala yakfika bihadza mau'izatan in ta'azta. Kata tuannya itu, cukup hal ini sebagai nasihat apabila engkau mencari nasihat. Ya, jadi nggak dibebasin. Udah cukup itu, bener, udah ya. Ngapain lagi kamu itu? Kewajiban insannya, kewajiban apa? Kalau kata bahasanya hablum minan nas begitu ya, padahal bukan hablum minan nas itu. Ya ada lagi begitu, seperti itu. Kewajiban kepada manusianya, kepada tuannya itu, kemudian sisanya mau apa lagi kalau bukan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhbaroni bihadzal hikayati Muhammad bin Husain qala sami'tu Abdurrahim bin Ali al-Hafiz bi Baghdad yaqulu sami'tu Muhammad bin Umar bin Al-Fadl yaqulu sami'tu Ali bin Aisyah yaqulu sami'tu Sariyan Asaqut yaqulu sami'tu Ma'rufan yaqulu dzalik. Nah itu riwayat yang lainnya.
Kemudian kita ambil syarahnya. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ini kan Ma'ruf al-Karhi dijumpai oleh muridnya di dalam mimpi, kemudian mengatakan apa yang Allah kerjakan kepadamu, kemudian tadi sudah dijelaskan karena menerima mau'izah kan dari Ibnu Samak itu. Nah, kemudian mau'izahnya seperti itu. Apa inti dari kisah ini? Ruhu hadhil mau'izah, ruh dari mau'izah ini. Jadi yang kita ambil mau'izahnya. Anna man aqbala 'ala Allahi biqalbihi aqbalallahu 'alaihi. Barang siapa orang yang menghadap kepada Allah dengan qalbunya, maka Allah menghadap kepadanya. Wa aqbala biwujuhil khalqi ilaih. Dan akan menghadap dengan seluruh makhluk kepadanya. Nah, ini ada hadisnya malahan yang menguatkan, yaitu Sahih Bukhari 7405 dan Muslim 2675 yang mengatakan seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla anna 'inda dhanni 'abdi bi wa anna ma'ahu khina yadhkuruni. In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'ihim fi mala'in hum khairun minhum wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Jadi ini sering diucapkan begitu ya. Gampangnya begini. Kalau ada hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya satu depak begitu. Apabila seorang hamba mendekat kepadaku berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari. Ini kan majaz semua. Coba tanyain sama si Wahabi, berarti Allah lari-lari begitu ya. Allah itu lari-lari, cuman lari nggak sama dengan lari kita. Ayo gitu si Wahaboy supaya. Oh, Allah berlari tapi tidak sama dengan lari kita. Ya mau gimana? Terus mau gimana? Yang seperti ini ditafsirkan kalau nggak pakai balaghah itu. Liur si Wahabi mah. Nah, jadi apa yang dimaksud bahwa semua makhluk itu akan menghadap kepadanya? Maksud semua makhluk akan menghadap kepadanya itu diantaranya ya ini. Ya, bahwa para malaikat itu akan mengagungkan orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbunya. Wa man a'rada anhu jumlatan ay istaghala bidunyahu an ta'atihi bil kulliyah a'radallahu anhu. Jadi kalau sehari-harinya dia itu sibuk dengan dunia, enggak ada waktu untuk akhirat sama sekali, maka Allah pun akan berpaling darinya. Wa ma'na i'radillahi anhu qat'u rahmatihi anhu bitaufiqihi lahu. Apa maksud Allah berpaling darinya? Maksudnya Allah tidak akan memberi taufik kepadanya. Enggak mual ingat salat acan. Waktu ngaji enggak ingat, dah sibuk atuh. Waktu ngaji enggak ingat, waktu salat enggak ingat, waktu zikir enggak ingat, udah enggak ingat itu. Ya. Ini kan kelaziman. Wa man kana waqtan nalathur rahmatu ala hasbi iqbalih. Apabila dia itu kapeng-kapeng, kadang sibuk dengan dunia, kadang maksiat, kadang taat, ya Allah memberi rahmat suatu waktu tergantung ketaatannya itu. Fahamalatu hadhil mau'izatu ala an a'rada an kulli musyghilin wa aqbala ala Allah bi kulliyatihi illa khidmata syaikhihi Ali bin Musa ar-Ridha wa hiya min jumlatit ta'ati. Maka beliau ini Al-Karhi, beliau itu langsung kembali dari semua kegoflahannya, dari semua kesibukannya, selain berkhidmat kepada tuannya. Dan berkhidmat kepada tuannya ini termasuk ketaatan, karena kewajiban juga. Ya, jadi kalau misalkan kalian itu punya kewajiban yang semisal bekerja dan lain sebagainya, jangan hitung itu dari urusan dunia. Kalau niat kalian itu sahih, ya, jangan dihitung itu bagian dari dunia. Ya, itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahnya demikian. Wa qauluhu fi awwalil hikayati bi zuhdika wa wara'ika. Qala la ay lam yakun dzalika awwalatan bih bal kana awwalatan bih al mau'izah thumma lazimal faqra wa ahabbal fuqara wa nala zuhda wal wara' wa maqamati ahlil khairi. Nah, sudah itu tadi dijelaskan ya. Jadi apakah ini karena zuhud dan wara'mu? Bukan. Maksudnya itu bukan pertama kali yang diingat, bukan pertama kali yang dibahas, bukan. Tapi pertama kali yang dibahas itu apa? Menerima nasihatnya itu. Karena yang menerima nasihatnya inilah nanti yang menjadi wasilah kepada wara' dan zuhud.
Jadi jangan sampai punya kesimpulan, orang waro juga masuk surga bukan karena kewaroannya, orang zuhud juga masuk surga bukan karena kezuhudannya. Saya mah nggak usah waro dan zuhud, salah kalau kayak gitu kesimpulannya. Yang dijadikan dalil apa? Kisah ini gitu ya, nggak boleh. Qala al-Imam rahimahullah taala wa qila li ma'rufin fi marudi mautihi usi. Telah dikatakan kepada Ma'ruf pada saat beliau wafat. Jadi beliau itu sakit, yang sakitnya ini mengakibatkan kepada kewafatannya. Dikatakan kepada beliau itu, berwasiatlah. Faqala, maka beliau berkata, idza mutu fatasaddaqu biqomisi. Apabila aku mati, bajuku ini sedekahkanlah. Fa inni uridu an akhruja minad dunya uryanan kama dakhaltuha uryanan. Karena aku ingin keluar dari dunia dalam keadaan telanjang sebagaimana aku memasuki dunia dalam keadaan telanjang. Nah, ini menunjukkan keadaan hati yang sudah terlepas dari dunia. Ya, sebagaimana saya datang ke dunia tidak membawa apa-apa, saya pun mau keluar dari dunia tidak membawa apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Qala Asy'ari radhiyallahu anhu faquluhu tasaddaqu biqomisi hadhihi wasiyatun bi jami'i ma yamlik fa idza lam yakun lirrajul warithun siwa baitil mal wa musarrifu baitil mal al fuqara wala siyama idza ta'ayyana sarfu lahum jaza dzalik. Lah ini kan nanti termasuk mewasiatkan seluruh harta waris. Oh, ini Al-Karhi nggak paham nggak paham faraid nih, nggak paham ilmu waris, kan nggak boleh. Nah, ini katanya begini, kalau nggak punya ahli waris, berarti nanti yang jadi ahli warisnya siapa? Baitul Mal. Kalau yang jadi ahli warisnya Baitul Mal, maka yang makan dari Baitul Mal itu siapa? Fuqara. Kalau pada akhirnya ahli warisnya itu fuqara, maka boleh berbuat seperti ini. Semua hartanya disodakohkan tatkala mau mati, kalau tidak ada ahli warisnya. Wa amma kaunuhu lam yaltafit li kaunihi yukaffanu fihi falima ya'lamu min ikhwanihi wa mahabbihi warraghibina fi tajhizihi ala ahsani wajhin wa rubbama adkhala alaihim bidzalika musirratan. Nah, kalau secara fikih pun begini nanti. Nah, ini kan lebih bagus bajunya dipakai kain kafan. Ya, jadi kalau kita makan kain kafan kan baru terus tuh pakai bawah terus. Pernah nggak ngelihat ada orang dikafani pakai jaket? Nggak pernah kan ya. Padahal boleh nggak? Boleh, padahal itu boleh. Ya, nah, cuman nggak seperti itu, sudah kebiasaannya. Nah, secara fikih ini kan bagusnya dijadikan kain kafan. Loh, nggak juga, karena Ma'ruf Al-Karhi itu tahu beliau itu banyak muhibbin. Banyak yang suka, banyak yang cinta. Ya kalau saya sedekahkan ini, saya pun gak bakalan masuk kubur telanjang. Ya pasti bakal ada yang mengkafani. Dan mengkafani orang soleh seperti itu justru suatu kebanggaan. Begitu ya. Nanti kalau misalkan saya mati, saya ingin kafannya dibelikan oleh si Anu, itu kan ada kebanggaan gitu. Wa maqsuduhu al-asli alladzi saraha bi annahu yakhruju minad dunya wa lam yata'allaq qalbuhu bi syai'in. Maksud asli dari perkataan ini apa? Bahwa beliau Al-Karhi ini keluar dari dunia tanpa hatinya itu ta'alluq dengan sesuatu apapun. Ya. Qalbun salim. Tidak ada makhluk sama sekali, kama annahu dakhala ilaiha wala yamliku syai'an. Sebagaimana beliau masuk dunia dan tidak memiliki satu perkara pun sama sekali. Ahabba ayyukhrija minha wala yamliku syai'an. Maka dia itu menginginkan untuk keluar dari dunia tanpa memiliki sesuatu apapun. Qala al-Imam radhiyallahu anhu, berkata al-Imam radhiyallahu anhu, wa marra ma'rufun bisaqqain wa huwa yaqulu rahimahullah man yashribu. Wa marra ma'rufun, dan telah lewat siapa Ma'ruf bisaqqain dengan kepada seorang pemberi minum. Ini suka ada yang sodakoh ya, orang itu kalau udah kecanduan sodakoh, apa aja disodakohin. Ini enggak ada yang bisa disodakohin selain air, sodakoh air. Ya, sodakoh air. Ini kan gimana ya, kita itu kalau butuh sama amal, ya. Ustaz, yang namanya sufi itu kan gak butuh sama amal, itu mah keadaan kolbunya. Gak butuh sama amal itu, bukan keadaan adatnya. Kalau keadaan adatnya gak ada orang gak butuh sama amal, ya Allah sudah menentukan demikian. Ya, cuma awal kolbu saja. Nah makanya akalnya itu ya, kalau orang yang cerdas nih, meskipun hati ini tidak butuh kepada amal, tapi akalnya menarik dia untuk beramal. Ya, ini bedanya orang berakal dan tidak
berakal. Orang yang berakal itu meskipun kolbunya tidak butuh kepada selain Allah, kita nggak butuh beramal, kita nggak butuh surga, kita nggak butuh neraka, kita nggak butuh dunia. Tapi akalnya tetap menarik dia itu untuk bekerja, tetap menarik dia untuk beramal, untuk akhirat dan lain sebagainya. Di antara contohnya ini ada orang, coba lihat ya, orangnya luar biasa. Dia ini ingin sedekah, cuman gak punya apa-apa selain air. Maka yang bisa dia berikan cuman air. Yang namanya air kan semua orang juga punya. Apalagi kalau kita sekarang kan, kalau saya misalkan di pinggir jalan tuh sedekah air, siapa yang mau nerima? Apalagi kalau airnya itu nggak pakai gelas, jadi bukan air gelas, bukan air botol gitu. Siapa yang mau nerima? Semua orang punya air. Nah, ini ada orang di Sako, dia tuh suka apa, kasih air. Wa huwa yaqulu rahimahullah man yashrabu. Semoga Allah merahmati siapa saja orang yang minum dari sini. Ini apa? Ini promosinya supaya orang pada minum. Kalau orang minum dari situ berarti kita dapat pahala. Maka dia mendoakan mudah-mudahan Allah merahmati orang yang minum darinya. Fataqaddama fasyaroba. Maka Ma'ruf al-Qarhi ini maju ke orang tersebut, kemudian beliau minum. Faqila lahu, maka dikatakan kepada al-Qarhi, alam takun so'iman, bukankah engkau itu sedang puasa, sedang saum? Lah kok malah buka? Ini saumnya saum sunnah ini. Faqala, maka berkata al-Qarhi, bala, benar saya sedang saum, walakinni rajautu du'aahu, tapi aku ini lebih mengharapkan doanya daripada puasa saya. Nah, ini kan orang-orang hebat, keduanya hebat. Orang yang ngasih minumnya ya hebat, al-Qarhinya pun hebat. Nah, jadi kita bahas dulu secara global. Ini sebetulnya ada tulisannya. Biar nggak panjang, saya bahasakan seperti ini. Orang yang tahu akan keadaan dirinya, dia tidak akan mudah ridho terhadap perbuatan dirinya. Jadi kalau misalkan ditanya ya, apakah kamu sedang puasa? Ya. Apakah puasa kamu itu diharapkan pahalanya di sisi Allah? Iya. Kita mengharapkan pahalanya. Kamu lihat orang itu, iya, orang itu sedang berpuasa juga. Menurut kamu puasa mana yang lebih baik di sisi Allah? Orang yang sadar pasti akan bilang puasa dia lebih baik. Kenapa? Karena kita tahu kekurangan diri kita, sedangkan kita tidak tahu kekurangan orang lain. Paham? Kalau kita ini melihat puasa kita lebih baik daripada orang itu tanpa murajih, nih, itu mah sombong begitu. Kecuali kalau dengan murajih. Kalau dengan murajih, orang lagi ngomongin orang lain, kita nggak ngomongin orang lain, lebih mana yang lebih bagus? Kita bilang puasa kita lebih bagus, gak apa-apalah, wong ada murajih kok. Rasulullah itu bilang kan beliau itu orang yang paling takwa. Apakah itu kesombongan? Bukan, karena ada murajih, ya saya ini Rasul, ya pasti saya yang paling takwa dong. Memang nyatanya begitu. Ya, jadi zon itu bukan sesuatu yang kamu timbulkan, tapi dari murajih. Kamu sekarang datang ke pasar bulan puasa, lihat orang lalu lalang, nggak minum nggak makan, kamu pun sama kan, nggak minum nggak makan. Ditanya mana yang lebih bagus, puasa kamu apa puasa orang yang lalu lalang ini? Nah, orang yang lalu lalang ini lebih bagus puasanya. Kenapa? Karena kita nggak tahu puasa dia, kita tahu puasa kita. Nah iya, mungkin mereka itu puasanya puasa khos. Ya, kita nggak ngerti. Nah makanya Ma'ruf al-Qarhi ini, tatkala beliau sedang berpuasa, ada orang mengatakan, ayo siapa yang mau minum saya doakan mudah-mudahan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mending buka. Kenapa? Karena saya mengharapkan doanya. Padahal orang ini bukan wali, tidak terkenal, bukan wali, itu orang nggak terkenal. Siapa orang yang ngasih minum ini? Nggak disebut. Ya. Nah makanya kenapa kita nih yang sama si Mukimat suka disebut Mukibin. Ya, kenapa kita itu kok seneng sekali ngalap berkah sama habaib? Kenapa? Karena mansubun ilaihim Rasulullah SAW, dinisbahkan kepada mereka itu Rasulullah SAW. Dan kita ini tidak tahu aib mereka sejatinya di hadapan Allah apa, tapi kita tahu aib kita sendiri. Makanya kita itu datang, jangankan sama orang kayak gitu, kita maya sama orang yang awam-awam gitu di pinggir jalan juga mengharapkan doanya kok. Para ulama itu kalau mentaklif kitab
Wa ma rajautu illa du'a ikhwaninal muslimin. Dan tidaklah aku mengharapkan dari menuliskan kitab ini kecuali doanya orang-orang muslim. Ya, karena zon kita itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu zon kita itu dipakai, yang dipakai bukan waqi'nya. Ini kamu kalau sholat ya, ini kamu punya imam nih, imam. Terus kamu sholat di belakang imam. Imam ini kamu tahu sholatnya tidak sah. Kamu sah nggak tuh sholatnya? Enggak. Cuman imam kamu ini, kamu nggak tahu bahwa sholatnya itu nggak sah. Ternyata dia itu bobos, kentut, nggak ada suaranya. Tapi sama kamu nggak kedengeran. Kamu terus aja ikut dia sampai akhir. Tapi si imamnya ini malu. Dia nggak mau ngebatalin sholat. Malu, dia pulang ke rumahnya, dia sholat lagi. Sholat kamu sah apa batal itu? Sah. Kenapa? Karena zon itu dipakai. Ya. Kalaupun sejelek-jeleknya orang yang kita husnuzonni bahwa mereka itu berkahnya banyak dan kita ngalap berkah dari mereka, ya, itu masih zon besar kita, itu masih besar berkahnya daripada kita mengatakan itu adalah khurafat begitu. Nah terus kamu kalau tidak mengandalkan doanya orang muslim, kamu mau ngandelin apa? Mau ngandelin ibadah sendiri begitu? Ya segini adanya. Ya. Nah ini termasuk apa? Bagian dari husnuzon kepada muslimin. Wa hadza sahihun walakinnahu la yajri ala madhhabi Malikin Ibni Anas rahimahullah li'annal abda idza dakhala indahu fi nafilati shaumin aw sholatin aw ghairi dzalik minal a'malil muttahadah harama alaihi qat'uhu wa ibtaluhu. Kata pensyarah, ini secara fikih bisa dibenarkan kecuali atas madhabnya Imam Malik. Kalau madhabnya Imam Malik nggak boleh. Jadi kalau madhabnya Imam Malik, kalau kamu sudah masuk ke dalam suatu perbuatan sunnah, haram membatalkannya. Baik sholat atau puasa. Jadi kalau madhabnya Imam Malik nih udah puasa, itu puasanya puasa sunnah nih, Senin Kemis. Pas hari Senin itu ada yang ngasih apa? Minuman ya. Ayo siapa yang mau minum saya doakan. Saya buka gitu itu. Madhab Malik nggak boleh, madhab Imam Malik nggak boleh. Nah, la yatakhallalu syai'un wa takfi fiha niyatun wahidatun. Nah, wa amma Syafi'i wal Muhasibi radhiyallahu anhuma wa huwa zahiru qawli ma'rufin fa innahum yujayyizuna qat'an nawafili ba'da dukhuli fiha ma'adal hajj wal umrah fa innahu la budda minat tamadi wa in fasadat. Adapun atas madhabnya Imam Syafi'i dan Al Muhasibi boleh membatalkan perbuatan atau ibadah yang sunnah setelah masuk ke dalamnya kecuali haji dan umroh. Jadi haji yang kedua, haji yang ketiga atau umroh itu tidak boleh dibatalkan kalau sudah masuk. Kita sudah niat, sudah ihram, di tengah-tengah membatalkan itu haram. Fa innahu la budda minat tamadi wa in fasadat, itu harus diteruskan meskipun fasad nanti umroh dan hajinya. Illa an ahlal hazmi wal wara'i min ahli tilkal madzahibi la yaqta'una hadhil a'mal illa lima huwa awla minha wa qadru ma'rufun anna du'a hadha syakhsi lahu idza syaraba afdalu min istimrarihi 'ala shaum. Cuman meskipun demikian, madhabnya Syafi'i ini tidak pernah membatalkan apa? Membatalkan ibadah di tengah-tengah jalan kecuali apabila mereka itu pindah kepada yang lebih diharapkan. Ya, contoh nih misalkan kalau kita puasa Senin, ya puasa Senin, kan semangat awalnya mah ya sahur gitu, jam 8 semangat, jam 9 semangat, jam 10 udah mulai turun, jam 11 lihat orang makan siang udah mulai habis, jam setengah 1 udah makanan masih banyak nih, biarin sunnah ini buka aja, enggak kayak gitu. Ya, siapa orang-orang Syafi'iyah enggak. Cuman mereka itu kalau berpindah dari satu amalan yang diharapkan berpindah kepada amalan lain yang lebih diharapkan, baru mereka itu berbuka. Ya, seperti apa misalkan menghormati tamu misalkan, ya, menghormati tamu atau menghormati tuan rumah atau seperti ini, mengharapkan doa dari orang lain. Maka mereka biasa membatalkan. Wa min hadzal qabil maruya anna ba'dal masyayikh zarahu qaumun minas salihin wa kana 'indahu khadimun yakhdimuhu husnus sumti wal hayati
Falamma qadima lahumut ta'am ahabbu dzalikal khadima ay ya'kula ma'hum. Nah, ini juga termasuk nih ya kalau kita mau paham sama kisah yang tadi. Yang diriwayatkan bahwa sebagian masyayikh itu ada yang didatangi oleh satu kelompok orang-orang yang soleh. Jadi ada guru ya, guru sufi nih, beliau itu didatangi oleh sekelompok orang soleh. Dan dia itu si guru yang didatangi, yang ketamuan ini, yang didatangi oleh tamu ini, beliau itu punya pembantu yang menghadam kepadanya, yang menjadi khodimnya. Dan kelakuannya itu sangat baik, sangat bagus. Maka tatkala falamma qadima lahumut ta'am, maka tatkala makanan itu datang kepada tamu-tamu, maka tamu-tamu itu menginginkan supaya si khodam itu makan beserta mereka. Lima rojau fi aklihi ma'ahum, karena mereka itu menginginkan dia makan bersama mereka. Wa kana syabu soiman, dan si khodamnya itu dia sedang saum. Jadi karena si pembantunya ini akhlaknya bagus, ayo kita makan bareng begitu, udah dikasih makan itu. Nah, si pemudanya ini lagi apa? Lagi saum. Fasa'alu syaikha fi dzalika. Maka si khodam ini nanya sama gurunya, "Guru, boleh enggak saya ikut makan?" Fa'amarohu bil akli, maka menyuruhlah gurunya itu untuk makan. Oh, makan. Fa'aba, tapi enggak mau. Ongkoh ding nanya, disuruh makan, enggak mau. Faqala lahu kul walaka ajru syahrin. Maka berkata gurunya kepadanya, makan. Nanti kamu itu punya pahala lebih dari 1 bulan puasa. Pak Aba, tetap mualah, saya mau puasa aja. Soleh. Enggak, saum aja saya mau. Faqala kul walaka ajru sanatin. Makanlah kamu, maka kamu punya pahala 1 tahun berpuasa. Fa Aba masih enggak mau. Faqala lahumus syaikhu da'u. Maka kata gurunya itu, udah biarin aja si anak itu, faqad saqata min ainillah. Dia itu derajatnya sudah turun dari pandangan Allah. Nah, jadi bukan bagus, kayak malah jelek. Disebutkan di sini, fama atat alaihi sanatun hatta saroko fakutiat yadah wasayati hadal khobar. Coba lihat, gimana akhirnya si pemuda ini? Akhirnya si pemuda ini tangannya dipotong. Karena tahun berikutnya dia mencuri. Ketahuan mencuri tahun berikutnya itu. Nah, ini gara-gara nggak mau taat sama guru itu ya. Begitu. Wa qaluhu walaka ajrun ajru kadza, yakni nas'alullah ta'ala laka ayyakuna dzalika. Maksudnya kamu akan dapat pahala sekian dan sekian. Itu maksudnya apa? Saya mau minta kepada Allah biar Allah ngasih kamu pahala sekian. Ayo kamu buka aja, kamu nanti dapat pahala puasa 1 bulan. Maksudnya itu nanti saya doakan kepada Allah, kamu mendapat pahala 1 bulan puasa. Enggak mau. Ini kan jadi dia kan berarti lebih nyangka puasanya itu lebih daripada doanya guru-gurunya orang-orang soleh ini. Ya, jadi enggak sebulan saya doakan 1 tahun, enggak mau. Masih enggak mau 1 tahun, kata gurunya udah. Faqad saqata an ainillah. Itu sudah turun dari pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian udah ini orang bego nih, ya enggak ngaji risalah Kusyairiyah. Ayo enggak ngaji risalah Kusyairiyah begitu. Berarti dia lebih pede sama amalnya daripada sama doa guru-gurunya itu, ya. Akhirnya suul khotimah. Ya enggak suul khotimah sih, tangannya dipotong. Begitu. Wasayati hadzal khabar, nanti akan ada kabarnya. Fa hadza yadullu min qawli syaikhihi lahu kul ala jawazil fatri wa annahu yasihhu li kathratil ajri zaidi ala shaum wa lidzalika qala lahu syahrun wa sanatun wa la litahdid bal li kathratil ajri. Nanti kalau disebutkan setahun atau 1 bulan, ini maksudnya bukan had bagi pahala, tapi bagi banyaknya pahala. Limuwafaqatihi wa muwafaqati syaikhihi. Coba kenapa makannya ini lebih utama daripada puasanya? Karena puasanya ini keinginan si khodam tadi, tapi makan itu dia keinginan gurunya dan keinginan orang-orang yang soleh. Jadi ingin bahagia lah gitu ya. Jadi biar tengagokan gitu. Nah, ini jadi taat kepada guru dan taat kepada orang-orang soleh. Makanya dikatakan da'uh fa innahu qad saqata min ainillah, tinggalkan saja dia. Dia itu sudah turun dari pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Ai likaunihi tarokat taqlida man yajibu alaihi taqliduhu fil afdhaliyah.
Ya, karena dia telah meninggalkan taklid orang yang wajib taklidnya di dalam afdoliyah. Tuh, kalau kata guru kamu makan dulu, jangan dulu pulang. Ya. Dahar heula tong makan balik begitu ya. Itu harus makan itu. Orang puasa aja harus buka. Ya puasa henteu naon henteu, telenjang balik. Wa amila bi ra'ihi wa huwa mimman yajibu alaihi taklid, dan dia malah beramal dengan pikirannya yang mana pada saat itu seharusnya dia taklid. Ini orang-orang soleh nih. Ya, dia malah mengambil pelajaran sendiri, malah mengambil rohnya sendiri ya dengan hawa nafsu. Wa makna saqata min ainillah min hifzillah. Apa maknanya dia telah terjatuh dari pandangan Allah, maksudnya dari penjagaan Allah. Fa innahu lam yartakib muharraman wa innama fatahu afdalul ajri. Sebetulnya dia itu tidak berbuat sesuatu yang diharamkan, tapi sudah putus darinya pahala yang lebih afdol. Tapi kalau kata Hasyiah dikatakan bisa jadi dia itu mengerjakan perkara yang haram, menyakiti gurunya dan menyakiti tamu-tamu gurunya. Itu sudah berbuat perkara yang haram. Wa adhiyatihi auliya Allah, dan dia itu sudah menyakiti wali-walinya Allah. Illa ayyakuna mutamaddzihaban bimadhhabin yamna'uhu min qat'in nafilah. Padahal kalau mau kayak gitu bisa jadi si khodim ini dia tinggal intikal aja ke madhab Maliki, selesai, mual ada kawalat. Ya, karena ini ikut kaulnya siapa? Kaulnya imam, ikut kaulnya imam. Jadi ini ikut para wali kan. Imam Malik itu lebih pantas untuk diikuti daripada perkataan orang-orang soleh ini. Enggak, saya mah begitu. Nah, kita lagi taklid ke Imam Malik. Kalau gitu mah guru-gurunya juga udah bakalan diem kok begitu. Ya enggak wajar. Ini mah bodoh dari awal orangnya itu. Wa mithlu hadza la yata'abba 'alal awliya illa bikalamin latifin yubayyinu fihi 'udhrah wa makana li amsalihim ayyamna'uhu minal akhdhi bihi hina idzin. Jadi sebetulnya kalau para wali itu sebetulnya sudah mafhum. Kalau ada orang kayak gitu, paling khususan para wali itu, paling dia itu sedang mengikuti madhab Imam Malik. Paling seperti itu. Cuman tetap si orang ini memiliki kewajiban untuk mengutarakan uzurnya. Saya ini lagi taklid ke Imam Malik. Itu termasuk adab. Biar orang paham gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Itu selesai siapa? Al-Karhi. Kita istirahat lagi ya. Wallahu a'lam bissawab.